Gemerlap kota Jogja yang terkenal dengan budaya dan keindahan alamnya, terdapat suatu daerah yang menyimpan luka bersembunyi di balik keindahannya. Selamat datang di gang sempit yang berlokasi di selatan megahnya Tugu Jogja. Di balik indahnya Tugu Jogja dan hotel yang berdiri megah, masih terdapat rumah singgah sederhana. Tembok yang terlihat usang masih berdiri kokoh menampung mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah LSM Kebaya, rumah bagi para waria dan pengidap HIV yang tak pernah lelah memperjuangkan hidupnya untuk sembuh. Dengan penuh keberanian, kekuatan, dan tahan banting. LSM Kebaya itu sebuah wadah, sebuah lembaga yang memang saya dirikan. Walaupun sebetulnya kalau mau menarik ke belakang, saya tidak tahu bahwa saya ternyata bisa punya LSM. Itu karena memang di Yogyakarta belum ada wadah untuk teman-teman waria. Sementara dari kata kebaya itu sebuah akronim yang artinya Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Saya mendirikan LSM Kebaya pada tanggal 18 Desember tahun 2006, berarti jalan 17 tahun. Ya, biaya operasional waktu itu biaya sendiri karena Mami juga waktu itu bekerja di salah satu lembaga. Di samping itu Mami juga menjadi freelance di beberapa kampus di Jogja maupun di beberapa kota di Jawa. Sehingga apa yang saya dapatkan dari freelance kemudian menjadi narasumber di beberapa organisasi itu bisa mencukupi kebutuhan itu. Dan kemudian ada sebuah lembaga donor yang tertarik, yang mana lembaga donor ini kemudian sedikit banyak membantu kegiatan Mami ya. Tapi yang jelas saat ini Dinas Sosial Provinsi DIY yang membantu untuk permakanan teman-teman yang HIV positif. Secara umum ditanggung tidak, tapi kami ini sudah sudah bersertifikat ya dari Kemenkumham, sudah mengakui bahwa LSM Kebaya atau Yayasan Kebaya itu sudah diakui bahwa salah satu yayasan yang memang bisa bertanggung jawab atas kegiatannya seperti itu. Pada saat itu prevalensi HIV/AIDS di teman-teman waria cukup tinggi, sehingga saya harus melakukan gerakan agar supaya teman-teman waria itu terselamatkan dari bahaya HIV/AIDS. Kalau seberapa banyak teman-teman waria Jogja yang terinfeksi HIV itu semua jumlahnya ada 106 ya. 106 waria dari pada waktu itu jumlah waria di Jogja ada 400-an waktu itu ya 2006, sehingga sekarang tinggal 35 dan maksudnya 35 itu yang masih hidup ya, yang lain sudah meninggal. Dan yang perlu diketahui bahwa waria Jogja yang terinfeksi HIV itu bukan asli Jogja, mereka pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Banyak teman-teman waria yang putus obat ketika mereka sudah keluar dari shelter kebaya, sehingga kadang datang ke sini lagi sudah dalam kondisi sakit parah, sehingga kemudian tidak tertolong lagi. Satu itu. Kedua, teman-teman itu baik teman-teman waria ataupun teman-teman HIV yang lain, karena kebaya itu seiring berjalannya waktu kan tidak hanya waria yang ditangani, tapi juga ada laki-laki, perempuan dari berbagai profesi ya, sehingga kemudian mereka takut dengan efek samping minum obatnya itu dan mereka akhirnya putus obat. Nah, apa yang kemudian kami lakukan, kami mencoba untuk selalu mendampingi mereka, mengingatkan bahwa minum obat adalah salah satu cara mereka untuk bisa bertahan seperti itu. Salah satu treatmentnya saya harus menjadi bagian dari hidup mereka.
bagian dari hidup mereka, bersama mereka, supaya tahu apa yang kemudian mereka rasakan. Karena memang minum obat tidak semudah itu ya, seperti minum obat penyakit lain, tapi mereka mengalami efek samping, mimpi buruk, kemudian ada gejala melepuh di kulitnya, yang tadinya mulus kemudian menjadi hitam, karena itu efek obat ya. Dan itu khusus bagi teman-teman yang sudah AIDS, bukan HIV lagi, tapi sudah AIDS, sehingga saya harus betul-betul mengawasi mereka, betul-betul menjadi bagian dari mereka, supaya mereka merasa ada yang menemani, seperti itu. Ya, saya mencoba untuk mereka bisa menerima ya statusnya sebagai seorang waria maupun sebagai seorang HIV positif, sehingga kemudian mereka bisa lapang dada, mereka bisa bersabar, karena terus terang saja di teman-teman waria itu rata-rata kan labil ya. Mereka menghadapi diri sendiri aja labil, apalagi dengan kasus HIV-nya. Tapi berkat dukungan terus-menerus dari kami, tentu saja teman-teman waria ini bisa menerima kenyataan bahwa ya memang diskriminasi itu ada. Tapi bagaimana cara menghadapinya itu yang kemudian harus disikapi dengan baik, seperti itu. Tujuan Mami adalah ingin menyelamatkan teman-teman waria dari kasus HIV/AIDS, karena waktu itu Mami berpikir bahwa jangan ada yang meninggal konyol karena HIV, karena HIV bisa diatasi, seperti itu. Kalau suka duka ya banyak ya, karena memang seperti ini loh menghadapi teman-teman waria, apalagi yang positif itu tidak seperti apa yang saya menghadapi teman-teman waria yang keluar dari yang tidak HIV gitu. Yang tidak HIV aja begitu susah ya, apalagi yang sudah HIV positif. Teman-teman yang HIV positif ini lebih peka ya, lebih sensitif terhadap hidupnya, sehingga ada yang pengennya udah saya mati aja di sini gitu, seperti itu. Tapi ya kemudian saya mencoba memberikan pemahaman kepada mereka, menghibur mereka agar mereka tetap bertahan hidup, karena hidup itu lebih indah daripada kematian, seperti itu. Sehingga kemudian teman-teman itu merasa dipedulikan, dan kemudian juga teman-teman ada semangat untuk hidup kembali. Nah, tentu saja ini merupakan satu harapan buat Mami ya, untuk mereka yang mau kembali lagi semangat, karena seperti apa yang sudah sampaikan tadi bahwa HIV itu bukan akhir segalanya. Artinya teman-teman masih bisa melihat dunia, masih bisa kemana saja, asal teman-teman itu sehat. Karena HIV itu kan bukan berarti harus sakit, harus lemah, harus kemudian tidur di tempat tidur kan gitu, tapi mereka bisa beraktivitas, seperti itu. Sehingga kemudian apa yang kemudian saya harapkan, teman-teman bisa beraktivitas seperti teman-teman yang lain. Karena kalau bicara masalah HIV kan tidak harus sakit terbaring di rumah sakit atau di tempat tidur, tapi mereka ya seperti umumnya masyarakat gitu loh, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa menjadi bagian dari masyarakat yang memang sekarang ini sedang beraktivitas kan begitu, seperti itu. Setiap harinya di dalam LSM Kebaya, para waria dan pengidap HIV melakukan kegiatan seperti memasak, menyapu,
mencuci, yang dimana hal tersebut sudah dibagi tugasnya masing-masing. Untuk mengisi waktu senggang, mereka bercanda, menghilangkan rasa jenuh dengan apa yang dideritanya selama ini. Ya, ini awal saya tahun 82 merantau di Bandung. Jadi PSK. Ya, itu dari PSK itu terlalu banyak langganan, tapi kan kita nggak pernah pakai pengaman. Gitu. Di Bandung itu ada yayasan juga, Sekandi Pasundan. Ya, saya menggabung di situ. Menggabung itu tahun 2006. Menggabung di Yayasan Sri Pasundan. Itu saya di situ ada konselor HIV. Saya suruh tes HIV. Tes HIV itu aku pernah menolak gitu ya. Apa sih HIV gitu? Aku belum tahu. Ya nanti kamu tahu hasilnya, penyakitnya itu HIV itu penyakit. Gitu. Akhirnya kita mau gitu ya besok. Nah, kita berangkat ke puskesmas itu terus saya tes, dan ternyata kita hasilnya positif. Ya, saya awal ketahuan positif itu aku shock banget, shock pisahnya gitu kan. Orang HIV itu kan kabar-kabar info-infonya kan cuma 1 minggu, 1 bulan umurnya gitu kan. Gitu. Ya kita shock, kita suruh minum jus wortel, jus tomat tiap hari saya gitu. Sampai 3 hari aku nggak pernah tidur. Bayangin penyakit saya apa mati. Nah terus ke Jogja itu di rumah teman saya di Badran gitu. Nah itu kan Mami Vin lagi ke Bandung, nggak ada di sini. Jadi kita kan dirawat di PKBI dulu, masukin ke rumah sakit lagi keadaan diare terus nggak berhenti kan. Jadi aku dimasukin rumah sakit dari 1 bulan, 1 minggu lemes, 1 minggu lemes. Kenapa kok badanku makan mana lemes. Terus Mami Vin udah pulang dari Bandung. Aku tahu langsung dipasarin ke sini. Ini kondisi saya udah kayaknya nggak hidup gitu ya. Terus pasarin sini sama Mami Vin. Terus besoknya dibawa ke rumah sakit Sarjito lagi. Nah, terus Mami Vin kan lagi keadaan nggak ada duit ya, kita diajak jalan ke sini dari Samsat. Ya Allah, kita ya Allah, kita tolong aku, bantulah kekuatan ya Allah gitu. Nah, sampai Samsat naik bis kota, terus langsung ke Sarjito terus turun di Sarjito ke digledek udah nggak sadar gitu. Terus dimasukin ruangan ICU, ternyata anemia terus transfusi darah 7 kantong itu pulang ya sehat, dari sana sehat terus pulang sini. Yang pulang ke sini itu terus agak sehat 1 bulan di sini sehatnya itu. Aku bilang sama Mami Vin, Mami, aku tinggal sini gimana? Terus Mami Vin sempat nolak gitu. Aduh Ma, nggak ada tempat tinggal di sini gitu, tempat tinggal. Terus saya lama-lama mikir, Mami Vin dia kan pokoknya sosialnya tinggi gitu. Jadi kita, oh ya Ma, nggak apa-apa Ma gitu. Terus nggak apa-apa, tapi bantu Mami ya di sini. Ya nggak apa-apa, minum penting aku dikasih tempat tinggal, kasih makan gitu. Itu 2007 gitu, awal itu. Nah, terus akhirnya kan ada program, ada dana dari luar negeri. Nah itu aku dikasih kerjaan namanya OWE. Apa OWE? Office Waria gitu. Nah sama terus alhamdulillah 2010
2009. Terus banyak teman-teman yang sakit parah sini ya, parah. BAB di situ, di mana-mana BAB. Nah kita alhamdulillah gitu udah sehat gitu ya, udah sehat gitu. 2009 aku udah sehat, udah bisa aktivitas segala-gala gitu, bisa bantu temen yang bantu ngerawat temen yang di sini yang lagi ngedrop keadaan lagi gak sehat gitu. Nah, gitu alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah sakit, nggak pernah apa gitu ya. Kita alhamdulillah gitu ya. Kita sama terima kasih sama Tuhan, satu, dua kali sama Mami Vinolia gitu ya. Kebaya ini bagi saya ya, ini kan payungnya Waria ya, payung Waria gitu. Jadi payung Waria itu kan jadi Waria kemana-mana. Kalau ada kegiatan apapun diundang ke sini. Nah itu bisa berkomunikasi, bersilaturahmi sama teman kita. Jadi walaupun kita tadinya nggak kenal sama orang Jogja, sekarang kan udah kenal semua karena apa ya, ada LSM, ada undangan-undangan dari Jogja, dari Kulon Progo, dari Bantul gitu. Kita selama di Yayasan Sini Kebaya itu senang terus. Ya satunya kita Oda ya, kan di mana-mana nggak ada shelter Oda, cuma di Jogja aja, di Kebaya aja. Jadi kita kan di sini ngumpul senasib gitu kan. Jadi kita betah gitu, seneng gitu, teman-teman banyak gitu, banyak orang senasib gitu. Saya ya jam 4 udah bangun, pokoknya jam 4 udah bangun, terus masak air, bikin teh, terus nunggu subuhan, sholat subuh, terus subuh habis sholat subuh terus ke pasar terus masak. Yang tukang masak tuh saya di sini. Terus masak, terus selesai masak jam 7, terus mandiin si kecil, mandi terus setengah 8 makan sekolah, pulang setengah 11. Udah kalau itu ya udah nggak ada kerjaan lagi sampai sore gitu. Cuma pagi aja yang sibuk gitu. Ya kita penyuluhan, terus ngasih support sama yang Oda sini gitu kan, pengurus supaya gitu, jadi mengingatkan makan obat. Alhamdulillah ya sama masyarakat ini saya bergaul. Kita kan ikut PKK, ikut ibu PKK RT, sebulan sekali pertemuan PKK. Nah kebetulan juga kadang-kadang aku lansia juga ikut pertemuan lansia ibu-ibu. Warianya cuma saya sama satu ibu gel. Iya warianya, ya ibu-ibu semua. Iya. Suka dukanya kita kadang-kadang perokok ya, kita perokok. Ada kita lagi punya duit buat beli rokok ya kita bahagia. Kalau nggak punya rokok ya mumet itu. Tapi ya kita disyukurin aja gitu kan, kita gimana lah sih ya. Pokoknya yang penting kita sehat aja lah gitu. Sehat lebih mahal dari apapun gitu. Nah, diskriminasi kadang-kadang ya kita maaf ya, kita bukan warianya gitu ya. Kadang-kadang tingkah laku waria, tingkah laku waria itu kadang-kadang ya nggak bisa bawa diri gitu di tempat mana di tempat mana kondisinya gimana gitu. Itu kan ya warianya kadang seronot ya, seseronot sama orang, nggak bisa menghargai orang gitu kan, ya akhirnya kan orang menimbulkan kebencian masyarakat. Nah itu diskriminasi gitu. Bali kadang-kadang ngomong ya, Bali jangan di kos di sini, nggak boleh gini-gini kan, nah, gitu. Nah itu kadang-kadang warianya juga yang bikin ulah gitu, ada juga sih gitu.
pure and long-lasting. Kali ini kami menghadirkan salah satu dokter yang telah aktif terlibat dalam merawat pasien yang ada di dalam LSM Kebaya ini. Beliau adalah sosok yang telah memberikan dampak positif bagi pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andriani Marcelina Putri, panggilannya Dr. Sally. Kemudian saya praktek di camp assessment, kemudian itu bantuan dari Dinas Sosial Provinsi DIY yang mempekerjakan saya untuk menjadi tenaga profesional di Yayasan Kebaya. Kalau untuk di Kebaya sini, treatment yang saya berikan tergantung sama keluhan setiap pasiennya. Jadi kalau misalnya mereka keluhannya lebih ke batuk pilek atau misalnya ke asam lambung, saya berikan obat untuk gejalanya aja gitu. Tapi untuk lebih lanjut, misalnya teman-teman itu batuknya berlangsung lebih lama, sudah dikasih antibiotik juga nggak ada perubahan, biasanya saya lebih menyarankan mereka untuk kontrol ke dokter spesialis yang menangani penyakitnya di rumah sakit. Kalau kesulitannya yang paling banyak mungkin ketika pasien di Kebaya ini kan macam-macam orangnya dengan kepribadian yang bermacam-macam juga. Jadi kadang ada pasien yang mungkin diajak bicara itu mungkin sama pasiennya itu tidak nyaman atau mungkin lebih ke sensitif juga. Itu jadi saya kurang bisa menggali penyakit-penyakitnya, atau mungkin ada faktor-faktor dari kehidupannya yang bisa mempengaruhi penyakitnya yang sekarang. Itu sih. Kalau untuk harapannya sih teman-teman yang ada di Kebaya semakin peduli sama teman-teman yang punya penyakit yang sama, karena di sini mereka juga saling membantu. Ketika ada teman yang kira-kira butuh dibantu untuk ke rumah sakit, mereka langsung sigap, meskipun itu siang malam mereka tetap bantu teman-teman yang sakit itu untuk sembuh, dibawa ke rumah sakit. Ya, harapannya tentu saja semoga teman-teman waria bisa selalu sehat, karena HIV itu bukan akhir segalanya. Mereka masih bisa hidup, masih bisa umur panjang seiring mereka bisa menerima statusnya sebagai seorang HIV dan mereka rajin minum obat seperti itu. Ya, kita harapan ke depannya ya pokoknya Yayasan Kebaya selalu eksis, selalu jaya, selalu